Dua raja-raja 11 berapa Kak tadi Kak? Maaf Kak. Nah, dua raja-raja 11 sampai 13 di Oh, unmute Bu Nur. Ini sudah ada, Ya, Bu? sudah. Ya. Dua Raja-Raja ayat pasal 11 ayat 1 dan sampai 3. Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Satu, ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Dua, tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Masukkan, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Tiga. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan. Sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ketujuh, amin Bu. Yoyada, Ambil Tiga tiga aja. ayat dulu. oh ya, amin. Ayat 4. Dalam tahun yang ketujuh, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnya lah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatkannya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya lah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan, sepertiga dari kamu yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. 6. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu. Haruslah mengawal di istana. Amin. Ayat 7, dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal hari Tuhan, mengawal di rumah Tuhan. Haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada, masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Amin. Anggi, Anggi Sil ayat 10 sampai 13. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia sebagai raja serta mengurapinya. Dan sambil bertepuk tangan, berseluruhlah mereka, hiduplah raja. Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Amin. Bu Ati, 14 sampai 16 di unmute, Bu. Ayat 14. Lalu dilihatnyalah raja berdiri di dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri
negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Khianat, khianat." Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, kata pada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan pedang." Sebab tadinya imam itu telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah." Menangkap perempuan itu pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda. Dibunuhnyalah dia di situ. Amin. Bun Aceh. Ayat, ayat 18. 17. 18 ya? 17. 17. Ayat 17. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Ayat 18. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Ayat 19. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang kari dan para bentara menunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang kepala bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Amin. Ayat 20. Bersukacitalah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu. Setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. 2 Raja 12 ayat 1 dan 2. Yoas Raja Yehuda 21. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Pasal 12 ayat 1. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Betsheba. Ayat 1 ya? Ayat 12 ayat 1 ya? Ayat 2. Ayat 2. Oh, ayat 2 ya. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. 3. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. 4. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Amin. Ayat 5. Baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu. Tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Amin. Bu Harmoni, nyimak ya, saya lupa. Lanjut Bu Ellen, kayaknya nyimak. Bu Ellen, ayat 8. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Ayat 9, kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mesbah, di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Ayat 10, dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu,
Maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Amin. Ayat 11, mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu. Ayat 12, kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. 13, tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Amin. 14, melainkan mereka menyerahkannya kepada pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. 15, mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. 16, tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Amin. Lanjut, Bu Nur. Kak Joli, maaf, tadi Bu Linda kelewat kayaknya. Oh iya, Bu Linda, sorry. Ini setelah ini lanjut Bu Linda dan Bu Erna ya. Oh iya, Bu Linda. Silakan setelah saya, Bu Linda. Iya, Lanjut, Bu. saya Bu. Bu Linda, iya. Ya, oke. Linda. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ayat 17. Pada waktu itu majulah Hasael, Raja Aram, diperanginya Lagat dan direbutnya. Kemudian Hasael berniat menyerang Yerusalem. 18. Tetapi Yoas, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Joram, dan Ahasia, raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaraan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimkannyalah semuanya itu kepada Hasael, Raja Aram. Maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Ayat 19, selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Ayat 20, pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan, lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila. Amin. Halo? Bu Juli, Bu Erna sambung, Bu. Ibu Nur atau Ibu Erna? Pak Joli signalnya kali. Iya, Bu Erna silahkan. Lanjut aja yang pertama siapa tuh? Bu Nur, Bu Nur. Bu Nur lanjut, Bu Nur. Oke, ayat 21. Yojakar anak Simeat dan Yozabat anak Somer. Ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Raja-Raja ayat 13, 1. Yoahas, Raja Israel. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. 2. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Amin. Ayat 3, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel,
Lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hazael Raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. 4. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan dan Tuhan mendengarkan dia sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. 5. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Amin. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka harus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria, sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yerobeam selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki, sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Amin. Ya, Anggisil, ayat 9 ya. 9 sampai 11. Nggak kedengeran, Anggisil, di unmute. Baru setelah ini Bu Linda ya. Tadi terlewat. Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas Raja Israel. Ayat 10, dalam tahun ke-37 zaman Yoas Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ayat 11, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi hidup terus dalam dosa itu. Amin. Bu Linda, ayat 12. Ayat 12, selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amasya, Raja Yehuda. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Ayat 13, setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas takhta ayahnya, dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Ayat 14, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Amin. Ayat 15, berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambilnya busur dan anak-anak panah. Ayat 16, berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Ayat 17, serta ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Amin. Ayat 18, sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya, setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel,
pukulkanlah itu kepada tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian dia berhenti. Ayat 19, tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Ayat 20. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Amin. Ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Kemenangan Yoas atas Aram. Ayat 22. Hazael, Raja Aram, menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. 25. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Amin. 24. Kemudian matilah Hazael, Raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. 25. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita akan bersaat teduh, kita akan meminta panduan Roh Kudus untuk menanamkan rema yang siap kita bagi bersama.
Baik Ibu-Ibu, kita sudah selesai ya bersatu tuh. Mungkin ada Ibu-Ibu yang mau sharing rema atau kesaksian dipersilakan. Sharing rema dari 2 Raja-Raja 11 sampai 13 ya, dipersilakan. Ada yang mau sharing rema atau mungkin saya dulu ya. Jadi di sini mengenai 2 Raja-Raja 11, di situ ayat 1. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Jadi saya mau nerangin dulu ya bahwa Atalia ini dia adalah putri dari Ahab dan Isabel ya, raja dan ratu Israel, para penyembah berhala. Jadi kita sudah baca di kitab sebelumnya ya. Nah, dia menikah dengan Yoram, Raja Yehuda, dan melahirkan Ahazia, yang kemudian menjadi Raja Yehuda. Nah, di sini diterangkan si Atalia ini adalah seorang wanita yang ambisius, dia ya. Dia seorang wanita yang ambisius dan dia sangat kejam, ya. Jadi dia membunuh semua di sini kan. Nih, dia membunuh, membinasakan semua keturunan raja. Jadi supaya dia bisa apa berkuasa sebagai ratu ya, bukan raja tetapi menjadi ratu. Seperti itu ya si Atalia ini. Nah, dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia punya cucu perempuan. Nah, ini dia namanya Yoseba ya. Dia punya cucu namanya adalah Yoseba yang bersembunyi di ayat 2 itu dikatakan ya, ia memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh ya. Jadi dia tidak terbunuh oleh Atalia karena dia disembunyikan. Jadi Tuhan memang menyembunyikan si Yoseba ini sebenarnya tujuannya adalah untuk apa? Jadi di sini ya, disinilah bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya melalui Yoseba ya. Jadi kalau kita baca di situ seperti ada pengkhianatan ya seorang cucu kepada neneknya yaitu si Atalia seperti itu. Jadi eh, pada akhirnya memang si Atalia ini mati ya, mati dibunuh di istana raja. Nah, saya melihat apa namanya di sini eh, di sini bahwa kejahatan itu memang tidak melihat jenis kelamin ya, tidak melihat gender, mau laki atau perempuan ya. Nah, biasanya kejahatan itu juga bisa muncul karena ambisi, seperti halnya Atalia ini. Dia berambisi ingin merebut satu kekuasaan, yaitu menjadi ratu, seperti itu. Nah, kemudian apa? Tetapi karena cara-caranya juga adalah cara-cara yang tidak baik atau tidak benar di mata Tuhan ya, karena mereka ini kan penyembah berhala, pada akhirnya dia mati ya. Dia mati terbunuh di istana. Nah, ini di mana? 2 Raja-Raja 11 ayat 20. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di tanah, seperti itu. Jadi saya mau ngasih tahu ibu-ibu ya bahwa kita hati-hati ya sebagai perempuan ini, kita untuk mencapai satu posisi, mau itu kita pekerja Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan, ataupun termasuk di dunia sekuler, perempuan itu sebenarnya lebih mengerikan ya kalau sudah ada ambisi dibanding laki-laki. Ini saya pengamatan saya gitu ya. Karena perempuan ini kan kerjanya selain dengan mulut adalah banyak juga cara gitu ya. Jadi jangan sampai kita meraih satu kekuasaan, satu kedudukan, satu posisi ya itu dengan cara-cara yang tidak benar seperti itu. Toh pada akhirnya ya itu tadi ya seperti senjata makan tuan. Dia mati di istananya sendiri seperti itu. Apa namanya? Karena Tuhan juga tahu dia apa yang eh, dia kita hanya menikmati sesuatu yang menyenangkan itu hanya sesaat karena kemudian Tuhan itu tahu cara apa ya menghukum seseorang gitu ya. Kadang-kadang penghukuman itu juga kita nggak tahu dari siapa, ternyata bisa jadi dari orang-orang terdekat kita. Contohnya Atalia ini. Atalia ini dia tidak pasti tidak menyadari kan kalau cucunya sendiri yang pada akhirnya apa namanya eh, eh, dikhianati. Artinya cucunya itu mengkhianati dia
gitu ya. Tetapi mengkhianati bukan karena apa? Karena memang Tuhan pakai cucunya itu untuk eh, untuk menyelesaikan si Atalia ini gitu ya. Jadi kita menentang Tuhan itu pasti akan mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan. Tetapi ketika kita menaati Tuhan itu akan membawa kedamaian dan keberhasilan. Itu saja dari saya. Silakan disambung ibu-ibu lain yang punya rema, boleh. Aku deh, aku ambilnya dari ini nih, dari apa tuh dua Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 21 tentang Yoas. Yoas Raja ini dia itu raja yang masih muda tapi sudah menjadi raja. Nah, karena dia masih muda, jadi dia apa imannya tuh kurang kuat ya mengenai Tuhan. Ini yang aku ya. Kalau salah ya itu tolong dibetulin. Jadi karena dia masih muda, mungkin imannya dia kurang kuat. Nah, jadi dia tuh apapun tindakannya dia itu mau baik mau buruk itu tergantung kanan kirinya dia. Contohnya seperti itu. Nah, karena dia begitu orang yang punya pengaruh baik itu nggak ada, ini yang namanya apa namanya Yoyada ya kan ya, Yoyada pengaruh Yoyada hilang, terus dia jadi imannya hilang gitu, jadi kayak nggak kuat gitu, masukan-masukan kebaikannya kurang kayak gitu. Jadi dia kembali lagi dengerin orang-orang yang menyembah berhala. Jadi aku tarik dalam kehidupan itu sama juga kayak kita. Kalau kita imannya kurang kuat, berarti kita hanya terpengaruh kanan kiri kita gitu. Jadi sebaiknya kalau kita dalam hari-hari ini nih seperti yang semalam ya berkesan sekali ya Kak Joli ya, semalam kita ikut alumni SPS itu tentang yang dibicarain sama Pak Pendeta eh, apa Daniel. tuh Daniel Alexander itu. Ya, kita ini memang harus kuatin iman, karena kalau kita nggak kuat iman, kita akan mudah terpengaruh. Terpengaruhnya kalau yang baik sih nggak apa-apa, kalau terpengaruh yang jelek kan rugi kita sendiri. Jadi kita harus berjanji sama diri kita sendiri, jangan cuma membaca firman, tetapi kita harus menjadi pelaku firman, jangan tergantung kanan kiri kita. Begitu Kak Joli. Amin, itu dari saya. Amin. Terima Amin. kasih ya. Semangat ya ibu-ibu ya. Tetap kita harus terus kuat di dalam iman. Jangan mudah goyah. Dikasih masalah sedikit langsung jangan ya, jangan langsung mudah down ya. Kita tetap ketika punya masalah, punya eh, pergumulan, tetap datang pada Tuhan ya. Tetap jawabannya itu semua ada pada Tuhan. Baik, ada yang lain silakan. Bu Mensi, Bu Linda, Bu Harmoni, Ibu Dewi. Saya mau bersaksi Ya, aja. boleh Bu Harmoni silakan. Aduh, memang tenaga terkuras tapi luar biasa itu berkat-berkat Tuhan yang bisa dinikmati. Aduh, bersyukur banget. Saya cuman menyambung kata Bu Joli tadi di dunia sekuler, sekeliling kita boleh jahat gitu, tapi tetap di dalam Tuhan pasti kita diselamatkan. Jadi saya begitu anak saya udah banyak mendoakan A, B, C, D. Bukan A, B, C, D maksudnya teman-teman. Aduh, luar biasa. Hari-hari saya, mah saya gini, mah lemah, mah nggak nyambung, mah setiap hari. Dengan cara Tuhan dan waktunya, aduh puji Tuhan terlepas dari semua, ada cara Tuhan menunjuk orang-orang yang melepaskan anak saya dari jerat orang jahat gitu. Jadi dia ditaruh di suatu posisi, dia hanya berdua, ternyata rencana-rencana jahat si iblis itu berbagai macam di alami anak saya yang mau kecelakaan berapa kali Tuhan selamatkan. Malah dalam online waktu itu di dalam doa dia di jalan itu online itu udah sampai ke trotoar, tapi tetap
udah nggak sadar gitu di trotoar naik motor. Bayangkan ibu-ibu, tapi penyertaan Tuhan luar biasa sampai rumah. Sampai di rumah, kebetulan buat itu Pak Sem di rumah, dilepaskan semua. Ternyata saya ajari anak saya nggak boleh balas dendam nak, aku bilang gitu. Ternyata Tuhan bekerja luar biasa, instan, dan yang mengalami niat jahat itu kembali ke orangnya, bukan kita yang balas, Tuhan sendiri. Jadi anak saya selamat. Sekarang muka anak saya itu udah kelihatan seperti manusia. Ternyata selama ini mukanya itu dilihat atasannya, nggak bisa kerja, dilihat kayak setan gitu loh. Jadi berbalik, Tuhan bersihkan semua. Malah Tuhan yang balas orang yang jahat itu, dia yang terima karmanya. Jadi dia yang tengah malam naik motor, nggak ada angin, nggak ada awan, tak kayak mana dia naik ke trotoar, jatuh. Saya bukan senang dia begitu, saya sedih juga dia mendapat seperti itu. Tapi saya bersyukurnya bukan anak saya yang kena, yang jahat itu yang kena balik kepada dia gitu. Jadi dia udah entah operasi apanya, saya mendengarnya juga nggak ini 2 hari ini. Saya lemes sebenarnya ini menceritakan, cuman saya bersaksi aja. Jadi di dalam suatu masalah sekuler atau apapun, tetap dalam Tuhan. Pasti ada jalan Tuhan menyelamatkan. Jadi sekarang dia udah dioperasi, entah dia apa, saya nggak terlalu mau tahu gitu. Cuman saya ajari anak saya, maafkan dia dan berdoa terus untuk dia nak, karena dia udah punya keluarga, gimana nanti masa depan anak-anaknya gitu. Ya itulah karena menyambung kata Bu Doli tadi, dunia sekuler juga macam-macam. Jadi tetaplah di dalam Tuhan, cara Tuhan pasti menyelamatkan kita ini dari pengalaman hari demi hari gitu ya. Jadi sekarang anak saya dikit-dikit sampai manajer-manajer udah nanya gitu, pekerjaan ini kayak tadi, walaupun dia masuk siang dari pagi, prank telepon terus, harus kayak mana, online pun harus kerja lagi, masuk jam 1 dari pagi juga udah ditanyain ya. Ya udahlah, semua juga kerjakan buat Tuhan sungguh-sungguh nak, saya bilang. Ya puji Tuhan, mungkin anak saya belum bisa pindah kerja, masih dibikin situ, menunjukkan kebesaran Tuhan. Ya udahlah, doakan juga itu pasien-pasien, saya bilang begitu Bu. Ya saya ini aja kesaksian saya. Luar biasa. Luar biasa. Agak suaranya agak ini nih, kurang tidur, kurang ini, nggak jelas. Tapi saya sukacita banget, puji Tuhan. Akhirnya memang yang benar itu tetap benar, pembalasan biarlah Tuhan yang mengerjakan, bukan hak kita. Puji Tuhan. Makasih ibu-ibu, selalu mengganggu ibu-ibu, kadang-kadang minta doa, minta ini, maaf ibu-ibu ya. Makasih. Ya, nggak apa-apa ya, luar biasa. Terima kasih Bu Harmoni ya. Jadi memang Bu Harmoni ini seorang ibu yang sangat memang sayang sekali ya sama anaknya ya. Pasti kalau ditanya doain apa, yang didoain pasti anaknya dulu. Anak saya sampai hafal gitu ya, Bu, si Adrian ya. Dan puji syukur ya. Nah, memang seorang ibu itu adalah tiang doa bagi keluarganya ya. Dan bersyukur bahwa apa yang menjadi kerinduan Ibu Harmoni itu tidak sia-sia. Tuhan jawab ya. Saya pun dulu pernah Bu Harmoni, muka saya dilihat anak sama suami saya itu kayak setan gitu. Dulu nggak sekarang gitu ya. Nah, tetapi memang supaya mukanya nggak kelihatan kayak setan, harus lepas pengampunan. Kita harus bertobat, iya kan ya? Kita mengalami pertobatan, kita lepas pengampunan, ternyata apa yang muka setan itu sudah diganti jadi muka malaikat. Amin. Ya, seperti itu ya. Jadi kemudian akan ada perubahan-perubahan di sekeliling kita, termasuk juga di lingkungan kerja ya. Semangat Bu Harmoni ya, terus ditopang doa Adrian ya, supaya dia terus kuat. Dan saya percaya ya, Adrian akan menjadi berkat bagi banyak orang di tempat dia kerja. Belum waktunya Tuhan suruh dia pindah, nggak apa-apa. Walaupun waktu itu saya kirim informasi lowongan ya. Ya, berarti belum dibolehkan pindah kerja. Ya udah terus saja situ. Mudah-mudahan waktu kita ngobrol pangkatnya udah naik ya. Amin, amin, amin. Baik ibu-ibu lain. Itu kepintarannya dilipat kali gandakan Tuhan. Ya gitu. pasti Jadi, Tuhan kasih berlimpah-limpah.
jadi tanya-tanya sama dia karena kadang-kadang manajer sekarang kan udah umur juga, teknologi-teknologi ini gaptek-gaptek udah gaptek-gaptek gitu loh. Jadi anak muda kan lebih menguasai. Nah, gitulah. Ya puji Ya, Tuhan, aduh bersyukur ya. aja. Yang penting terus tanamkan kerendahan hati ke anaknya. Jangan sampai sombong karena awal kejatuhan manusia itu pada kesombongan. Ya, Iya, iya, iya. oke. Iya. Baik, ada ibu lain yang mau sharing, boleh silakan Bu Mensi. Ya, Bu Joli, terima kasih. Ya, Bu Joli, dari kitab pembacaan ini saya ambil kesimpulan dari Atalia ya, yang masa hidupnya juga dia melakukan kejahatan ya. Saya contohkan seperti sekarang ini mungkin di keluarga kita, sahabat-sahabat kita atau tetangga atau di sekeliling kita lah yang masih suka berbuat jahat. Ada yang juga mereka bersikeras untuk sombong, egois. Kadang-kadang membuat kita yang tadinya tidak mau melakukan hal yang jahat, akhirnya kita rasanya pengen membalas mereka gitu. Tapi kita ketika kita belajar firman kan, kita juga harus jangan pernah lelah untuk memperingatkan mereka, mengampuni mereka, menerima mereka juga, supaya jangan ada seperti pembunuhan, kekerasan, seperti itu. Kita mungkin berbicara pelan-pelan, mungkin kita yang duluan merendah hati lah untuk berkorban lah, korban perasaan lah untuk rendah hati, untuk memperingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah di mata Tuhan, salah di mata dan Tuhan tidak suka. Dan kita juga harus bercermin dari situ. Jika kita juga punya kesalahan juga, kita harus koreksi diri agar sama-sama berjalan, sama-sama menjalani hidup ini dengan penuh pertobatan gitu. Karena saya percaya kalau setiap orang yang pernah melakukan kejahatan, dia masih ada harapan untuk diampuni dengan apa yang dilakukan. Dan kita juga mungkin dulu sebelum mengenal Tuhan juga kita banyak hal yang kita lakukan. Dan ketika baca Atalia juga akhirnya keluarganya sendiri yang memusnahkan. Jadi di sini saya ambil pelajaran bukan dari orang lain tapi dari keluarga kita sendiri. Berarti kita harus belajar untuk benar-benar tetap rendah hati dan mampu mengampuni dan mengingatkan satu sama lain agar kita menjadi terang gitu loh. Terima kasih Bu Joli, mungkin itu saja. Amin, Bu Mensi. Ya, saya mau dikit cerita ya, Bu Ibu. Mungkin kalau saya belum bertobat ya, ini saya berpikir ketika membaca Atalia ini. Mungkin saya berpikir mungkin kalau saya belum bertobat dan saya masih seperti dulu, rasanya yang jadi musuh saya itu kayaknya anak saya sendiri deh. Anak saya, perempuan saya. Itu ketika saya membaca ini, saya melihat bagaimana Atalia begitu kejamnya dan yang menjatuhkan dia justru cucunya sendiri gitu kan. Makanya saya bersyukur banget, aduh saya bersyukur banget bahwa eh, Tuhan tahu waktu yang terbaik kapan harus mengangkat saya gitu ya sehingga eh, kedendaman yang mungkin pernah terjadi atas anak saya itu sudah terrekonsiliasi ya jadi sudah terrekonsiliasi antara saya dengan anak perempuan saya khususnya saya nggak mau melihat kejadian Atalia itu terjadi di dalam hidup saya gitu ibu-ibu ya jadi belajarannya luar biasa nih kalau baca-baca seperti ini seperti kita mengingat diri kita sendiri kita mengingat masa lalu kita, kemudian kita bersyukur bahwa banyak cerita-cerita, banyak kisah di Alkitab ini yang kemudian menjadi refleksi gitu ya, saya sendiri terhadap kehidupan saya dan perbuatan saya di masa lalu yang saya bersyukur sama Tuhan bahwa saya sudah diangkat Tuhan gitu ya, sudah diselamatkan lah dalam tanda kutip dari yang muka-muka setan tadi itu, seperti Bu Bu Harmoni cerita. Oke, baik ibu-ibu lain. Silakan. Dona Bu Joli. Ya, silakan Dona. Dona dapatnya di 2 Raja-Raja 13 ayat 18 sampai 19. Di situ ambillah anak-anak panah itu lalu diambilnya setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukullah itu ke tanah, lalu dipukulnya 3 kali, kemudian ia berhenti. Terus si gusarlah abdi Allah itu katanya, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Di sini baru aja aku dapat bahwa ini kalau rema yang aku dapat itu terkait bahwa kita itu harus
memperbesar kapasitas kita. Terkadang kita merasa kita sudah di sini deh, ini sudah 100%, padahal Tuhan pengennya tuh kita tuh lebih dari 100%. Kenapa? Karena Tuhan itu kan tidak terbatas. Kadang kita merasa, atau contohnya gini deh, kita kan sering terima pengurapan, kamu akan ke bangsa-bangsa. Apakah kita sudah memperbesar kapasitas kita? Contoh belajar bahasa asing gitu. Atau kamu mau menjadi bendahara kerajaan surga. Apakah dengan keadaan kita bisa menjadi bendahara kerajaan surga? Pasti Tuhan mau kita melakukan sesuatu, contoh entah bisnis atau entah apapun itu, untuk bisa kita terlibat dalam proyek kerajaan Tuhan. Jadi kita itu, yang Dona tangkap itu bahwa potensi yang ada kita miliki itu harus kita perbesar, tidak hanya berhenti di situ gitu loh. Karena kalau aku baca dari Abdi Allah itu seharusnya engkau memukul 5 sampai 6 kali. Sedangkan si Yoas itu dia hanya sampai 3 kali karena dia merasa ini sudah kemampuan saya gitu loh. Padahal seharusnya kita bisa lebih dari itu. Itu sih yang aku dapat, Bu Joli. Iya, makasih Dona ya. Iya, benar ya. Kadang-kadang kita tuh terlalu rendah mengukur kapasitas kita gitu. Kita memberi penilaian terhadap diri kita terlalu rendah. Padahal sebenarnya untuk ya kita mengukur diri kita ini terlalu rendah, terlalu rendah. Padahal itu sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Kita itu punya kemampuan sebenarnya lebih daripada apa yang kita pikirkan. Cuman kita sudah didahului dengan ada perasaan yang terintimidasi seperti nggak mungkin lu begitu, nggak bisa. Jadi itu ada hal-hal seperti itu yang membatasi akhirnya cara berpikir kita itu juga segitu-segitu aja. Kita mengukurnya tuh terlalu rendah, padahal sesungguhnya tidak, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Jadi ketika kita punya potensi, dimaksimalkan karena sebenarnya itu apa yang kita miliki itu tidak terbatas ya, Betul, tidak iya maksudnya terbatas. tidak terbatas. Iya, Iya, seperti setuju. itu ya. Baik, terima kasih Dona. Silakan yang lain. Bu Dewi, Bu Agi mungkin mau sharing. Bu Ati, boleh. Bu Dewi, Bu Linda. Belum Bu Joli, ini hari Ah, duduk duduk manis dulu ya, agak sedikit demam nih jadi. kenapa? Demam. Demam. Enggak, udah demam. Terus tadi saya tuh udah siap-siap dari jam 12. Kemarin kecewa, pengen masuk. Nggak ada Bu Joli nggak bikin gitu kan kemarin ya. Kan kemarin kita sore, nggak apa-apa. Jadi kan saya kan lagi ambil eh, puasa juga ini sekarang. Terus dari jam 12 tuh tadi sebelumnya memang udah sharingan sama teman, berdoa gitu melalui video call. Saya udah siap-siap, udah selesai itu jam 12. Oh ya, ini, saya baca, jam 2 ini ada gitu. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau tidur dulu ya sebentar gitu. Udah kebangun jam 12 kurang 3 menit, anak saya nelfon lagi juga. Tolong dulu Mami ambil barang-barang itu semua kiriman. Aduh, saya kan ini ruangnya tingkat naik lagi turun sampai. Tapi sebelumnya memang udah rasa badan nggak enak. Tapi tadi saya walaupun demam saya bersyukur banyak sekali yang saya dapat pada sharingan dan rema ini. Itu Iya, baju iya terima kasih Bu Linda ya. Semangat terus Bu Linda. Iya, ini Ya, mungkin semangat. kemarin itu kan habis puasa Esther itu juga apa namanya terus ada lagi yang ngajak doling itu tapi puji Tuhan semua saya bisa lalui dengan baik ini ini kan dari hari Senin Selasa Rabu udah 3 hari dari hari Jumat Tuhan bilang Tuhan berbicara bagi saya kamu lanjutkan puasanya gitu jadi karena dulu memang aku rajin ya udah bulan ini nggak rajin nah Tuhan bilang begitu aku bilang iya Tuhan saya mau berpuasa ini seminggu jadi jadi udah aku lakukan 3 hari Iya, gitu Bu bagus. Juli. Bu Linda nanti ada temennya nih, Bu Marina Kamagi nih, sama-sama berpuasa seminggu. Nanti ya kita teleponan Bu Linda sama Bu Marina yang lagi puasa Oh iya sama-sama. ini ada di sini Bu Marina itu. Ini ada Bu Marina Kamagi juga berpuasa. Jadi Oh. maksud saya nanti yang berpuasa, nanti kita bisa Zoom berbeda lagi.
Nggak apa-apa. Di sini ada lagi Oh, nggak ibu-ibu yang berpuasa? Nggak ya, jadi memang Belum. belum ya, nggak apa-apa. Bu Marina juga sedang berpuasa karena tadi dia sudah kesaksian sih sebenarnya di awal-awal ya. Nah, saya percaya sih. Bikin dong Bu Joli, diajak yang mau Ah, berpuasa. ah, Oh, enggak, ini karena kalau yang berpuasa ini memang dari mereka sendiri saya nggak ngajak, cuman ketika mendengar kesaksian, oh iya. Terus Bu Linda, oh puasa gitu kan. Jadi oh ya udah, ini kebetulan sama-sama puasanya sama-sama seminggu gitu kan. Kok oh bisa gitu ya, puji Tuhan. iya, karena Bu Marina juga puasanya selama seminggu ya, Bu Linda juga seminggu. Jadi maksud saya seperti ada sesuatu yang terkoneksi yang bisa saling sharing nanti gitu. Ya, seperti itu. Baik, ada ibu-ibu lain? Silakan kalau Ini Ibu mm-mm. Joli Ya, ini tadi yang Ibu Joli kan ngambil tadi Rema ayat 11 ya. Dua Dua Raja 11 raja-raja ayat 11. 1. Ya. Iya, tadi saya tuh pertama kita membaca ini, saya membaca dengan nama Atalia. Bagus Mm-mm. ya nama itu dalam hatiku. Ya. Setelah begitu, aku kayaknya kok suka deh nama ini Atalia gitu kan. Jadi rupa-rupanya namanya aja yang cantik, tapi orangnya belum berkenan kepada Tuhan. Jadi tadi Bu Juli bilang kan, inilah sebagai wanita ya. Jadi saya ingat bahwa wanita itu memang sebetulnya lebih lebih kuat dari seorang pria dan lebih pintar dan juga tak kalah penting lebih licik. Iya. lebih licik dari laki-laki. Karena sudah banyak contoh ya di Alkitab juga perempuan itu dari mulai Adam dan Hawa ya, Hawa itu luar biasa liciknya. Jadi saya waktu itu pernah masuk ada komunitas eh, teman-teman waktu SMA ya, eh, mengatakan bahwa wanita itu tiga atau empat ya bisa menjadi seorang ratu, bisa menjadi seorang pembantu, bisa menjadi seorang pelacur, dan juga bisa menjadi seorang penolong. Jadi saya bilang makanya sekarang tinggal kita yang memilih kita mau jadi apa gitu kan. Ya, apa namanya sebagai wanita. Jujur saya bilang, saya berkatakan saya akan menjadi seorang ratu yang menolong. Gitu saja. Makasih Bu Joli. Iya, Bu, sama-sama. Memang perempuan tuh kan gitu. Kita adalah wanita yang serba bisa. Kan kita sudah Iya, sadar toh. Kalau laki-laki kan hanya satu tujuan itu gitu ya. Kalau perempuan ini kan multitask, makanya di mana-mana kita lihat perempuan itu bisa ini, bisa itu semua. Memang perempuan itu luar biasa aslinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia melakukan satu kejahatan, sebenarnya kejahatannya luar biasa daripada laki-laki gitu. Jadi kita jangan seperti itu gitu ya. Toh lihat aja lah rumah tangga masing-masing yang sudah menikah. Coba koreksi, tanya diri sendiri suka dominan nggak? Contoh gitu ya. Tanpa kita sadari. Sebenarnya sih bukan dominan ya, tetapi kan kita kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, tapi melihat kan lelaki itu agak sedikit berbeda ya. Agak mungkin lelet lah, lambat mengambil keputusan dan segala macam begitu ya. Padahal sebenarnya kadang-kadang di balik keleletan, kelambatan itu ada hal yang tidak kita pikirkan. tapi laki-laki itu lebih sabar. Nah, iya, Itu saya betul, akui, lebih sabar. betul. Mm-mm. Nah, laki-laki itu memang, Sabar-sabarnya perempuan lebih sabar iya, laki-laki. kalau perempuan itu kayaknya kurang sabaran, laki-laki sabaran, seperti itu ya. Makanya apa namanya, hati-hati kita dengan diri kita sendiri. Suka refleksi diri nggak sih? Iya, aku kok jahat banget nggak ya? Gitu ya. Iya, aku kok begini ya? Gitu ya. Kadang-kadang kan kita itu makhluk yang memang ya begitulah. Jadi memang perempuan ini selain dia peka, ya, peka. Kita juga harus benar-benar menjadi apa ya, tiang doa deh bagi keluarga ya, jangan menjadi setan di keluarga sendiri ya, tanpa kita sadari. Plus panikan, iya benar, benar ya. Panikan itu benar ya. Anaknya baru kesenggol pisau udah luar biasa. Udah pengen, udah pengen ke ICU. Iya benar, panikan. Ya kita dengan banyak membaca firman ini bareng-bareng dan sharing ini sebenarnya sering menguatkan dan membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik dari waktu ke waktu gitu ya. Umur kita memang bertambah, tapi jangan semakin bertambah usia
makin bertambah barbarnya gitu ya. Jangan bertambah usia, manusia rohani kita juga semakin diperbaharui dari waktu ke waktu. Kita semakin bijak dan kita semakin bisa menjadi teladan ya bagi anak-anak kita, bagi yang sudah punya cucu, juga bagi teman-teman di sekitar kita. Seperti itu. Wajah boleh sangar, ya. Wajah boleh sangar. Wajah kita mungkin kelihatan sangar banget, tapi kan mereka nggak tahu ternyata orangnya wow luar biasa. Seperti itu. Baik ibu-ibu, ada lagi yang mau sharing, mungkin mau sesuatu yang disampaikan? Baik, kalau nggak ada, mungkin Bu Mensi bisa bantu di dalam doa ya, doa tutup. Ya, jadi minta doa tutup, Bu Mensi bantu doa juga Bu Linda yang sedang mengalami kelemahan tubuh, dan Bu Marina tadi kakaknya ini, apa namanya, kakak iparnya sedang di dalam di rumah sakit dan kondisinya lemah. Kita topang agar ini ya kakaknya Titip mama aku dong, Bu Joli. ya. Mamanya Dona juga lagi di rumah sakit. Oh, oke. Jadi minta topangan doa untuk mamanya Dona, untuk kakaknya Bu Marina ya. Ditopang diberikan mukjizat Tuhan agar mengalami kesembuhan ya. Seperti itu Bu dah. Joli, Ya. Bu Joli, Ibu Ya. Sari tadi barusan aku Japrian sama Ibu Sari, dia di Bandung ya ngurus Iya, dia di adiknya di Bandung, Bandung. betul. Mm-mm. Jadi Bu Sari kemarin tadi bilang titip salam. Oh ya, titip salam untuk teman-teman semua di sini di grup kita ini. Dia belum Iya, bisa mengikuti betul. karena adiknya itu nggak bisa ditinggal gitu. Betul. Tapi yang membuat saya rasanya, ih sayang banget ya adiknya itu kan belum mengenal Tuhan Yesus ya. Jadi Mm-mm. mm, kemarin Pak Prapto udah ke situ sih ya Mm. untuk mendoakan. Jadi itulah apa namanya kalau bisa sekarang kita juga tambahkan untuk Ibu Sari ya supaya dia kuat ya. Iya, iya. Kemarin tuh juga saya sudah tanya. Saya lupa ngasih tahu sama Bu Dede Madonna kalau Bu Sari itu ada di Bandung sekarang. Karena waktu mau ditelepon tuh nggak bisa karena Muslim kan masih. Seperti itu Iya. kan adiknya. Heeh. Oke, baik Bu Mensi. Silakan Ibu Mensi, pendoa kita yang luar biasa. Baik Bu, Ibu-ibu, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa, Bapa yang selalu menopang kami, menolong kami sepanjang hidup kami. Kami sore ini mengucap syukur oleh tuntunan kasih-Mu Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu dari 2 Raja-Raja 11 sampai 13 Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami membaca merenungkan boleh menjadi rema yang kuat, menjadi kami mengambil hikmah dari semua pembacaan firman-Mu, agar kami menjadi istri-istri, ibu-ibu yang bijaksana, istri-istri yang luar biasa, istri-istri yang menjadi ibu-ibu yang menjadi ibu-ibu yang terus memperkerjakan firman-Mu di setiap kehidupan kami, di keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan di sekeliling kami ya Bapak. Kami mohon Tuhan, urapan Tuhan turun atas kami, biarlah kami terus rendah hati dalam segala hal dalam kehidupan kami Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan terus menuntun kami, menyertai kami di sepanjang hidup kami ya Tuhan, agar setiap firman apapun yang kami pelajari Bapa boleh membawa kekuatan bagi kami, menjadi rema yang sangat baik dan menjadi makanan sehat dalam tubuh jiwa kami ya Bapa, agar kami mampu untuk mengasihi, mengampuni setiap orang yang di sekeliling kami yang kadang-kadang rencana untuk menjahati kami, tapi kami, baik keluarga kami, bahkan di dalam rumah kami, kami percaya Tuhan melalui pelajaran ini kami mengambil hikmah untuk kami membawa mereka, untuk menyadari mereka, menyadarkan mereka untuk bertobat dan kembali ke jalan benar, sehingga mereka juga memiliki harapan, kepastian di dalam kehidupan keselamatan Bapa. Bapa di surga, pada sore hari ini kami sangat-sangat mengucap syukur untuk semuanya Bapa, atas pertolongan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami membawa Mama dari Ibu Dona, dan juga kakak ipar dari Ibu Marina, Pak Magi, serta Ibu terkasih kami, Ibu Linda yang saat ini dalam kondisi kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap penderitaan hamba-hamba-Mu, Tuhan sudah mengetahuinya Tuhan. Mari Tuhan kami minta dan kami mengundang Roh Kudus, tangan-Mu yang berkuasa Tuhan Yesus. Mari Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah mereka, Engkau melawat mereka dengan penuh kasih Tuhan Yesus. Sehingga Bapa, anak-anak-Mu boleh mengalami
mengalami mujizat kesembuhan Tuhan, boleh mereka disembuhkan oleh Engkau. Karena kami percaya Tuhan, keselamatan, kesembuhan hanya berasal daripadamu Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami juga sepakat, kami mematahkan setiap sakit penyakit. Engkau tidak akan berhak dalam tubuh anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan lama dalam tubuh anak-anak-Mu. Engkau akan sirna, Engkau akan pergi dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Bapa bahwa Engkau sungguh dokter yang hidup, tabib yang benar. Engkau yang sanggup mengangkat segala sakit penyakit. Biarlah hamba-hambamu boleh mengalami kelegaan, kesembuhan di dalam kehidupan pemulihan, dalam kehidupan mereka di hari lepas hari Tuhan. Kami imani dan percaya Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkusi mereka dengan kekuatan kuasa darah Yesus. Sehingga mereka mengalami setiap hari pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan mereka. Dan kekuatan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tutup bungkusi mereka semua Bapa. Juga Bapa, kami membawa Ibu terkasih kami, Ibu Sari, di mana hamba-Mu juga mengalami adiknya yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa pertolongan-Mu tidak akan pernah habisnya Tuhan Yesus. Engkau akan menolong tepat pada waktunya. Mari Tuhan Yesus, Engkau urapi jamah lawat Tuhan. Yang hamba-Mu belum mengenal Engkau, melalui kesaksian, melalui kasih sayang, cinta, dan ketulusan dari Bu Sari Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan membuktikan kemuliaan kuasa-Mu bagi adik Bu Sari, dan akan mengalami kesembuhan dan mengalami pertobatan serta mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa pada hari ini adanya Bu Sari akan mengalami kesembuhan dan kesembuhan adalah miliknya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga membawa Bu Juli Kaban ke dalam tangan-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, hamba-Mu boleh menjadi leader bagi kami. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kekuatan baginya Tuhan. Biarlah semakin hari Bapa Engkau mempertajam setiap karunia-karunia yang sudah Tuhan memberinya, memberkati dalam pelayanannya bersama suami, baik di penjara maupun di lepas lapas di kota Denpasar ini, bahkan di Jogja Tuhan, Engkau akan terus memperkenalkan, Engkau terus akan mengangkat Bu Joli, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan semua ibu-ibu yang ada di dalam Zoom ini, di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkat kasih sayang dan menjata sukacita akan mengalir terus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin.